Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa ya untuk dia hari ini. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan ambil 3 kartu di sini untuk melihat dia saat ini. Bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya, atau bagaimana perasaan dia saat ini. Kita akan coba lihat ya. Dia lagi berjuang. Berjuang untuk apa Kak itu? Untuk memperbaiki keadaannya. Mungkin saja ada antara kamu dengan dia saat ini yang sudah terpisah atau yang lagi memang bersama, namun ada keadaan yang tidak baik-baik saja antara kamu dengan dia. Dan di sini dia ingin berjuang, memperjuangkan kamu kah itu? Atau dia yang belum bisa memiliki kamu, tapi dia tetap ingin memperjuangkan kamu ya. Kita akan coba lihat apa lagi yang terbaca. Jadi hari ini sepertinya dia ingin memperjuangkan kamu lagi. Memperbaiki kah itu atau apa? Dan di sini ternyata keadaan dia lagi tertipu. Tertipu oleh apakah itu? Oleh pihak ketiga kah? Atau oleh pekerjaannya? Orang-orang yang mungkin lagi dekat dengan dia dalam menjalankan bisnis atau pekerjaan, ternyata dia ditipu. Ya, mungkinkah menipu uangnya atau menipu dia dengan sebuah pekerjaan yang mungkin dia diiming-imingkan. Entar kalau kamu bersama aku akan berikan banyak hal gitu ya. Nah ternyata itu tidak dia dapatkan. Nah yang ada hanyalah PHP gitu ya. Eee, Diberi harapan-harapan palsu buat dia. Jadi ternyata dia merasa tertipu dengan seseorang yang mungkin memberikan sebuah iming-iming apa gitu ya. Nah di sini hidupnya hampa. Mungkinkah hampa tanpa kamu? Dia tidak bersama dengan kamu, ya. Ternyata dia begitu galau saat tidak bersama dengan kamu. Dan dia juga merasakan ada kerinduan yang cukup luar biasa ya. Rindu yang begitu mendalam. Karena apa? Mungkin penyesalan kah? Saat mungkin dia bersama kamu, tetapi dia lebih memilih godaan-godaan yang dibuat oleh orang ketiga. Entahkah itu mungkin orang ketiganya, keluarganya, atau seseorang mungkin yang lain begitu ya, pelakor gitu ya, atau mungkin dari teman-temannya. Ternyata semua itu membuat dia eee, tertipu dan dia hampa. Dan ternyata rindu itu menjadi rasa sakit bagi dia gitu ya. Oke, dan dia begitu sangat merindukan kamu di sini. Kita akan coba lihat ya dari kartu percintaannya kamu sebentar. Apakah yang terbaca? Oke. Apakah yang terbaca? Fokus bedah kartu ini ya. Akan coba cek. Satu lagi. Ya. Nah, ternyata seseorang ini begitu sangat obsesi sama kamu. Dia hari ini merasakan ada sebuah gairah yang cukup luar biasa, ya. Tetapi semua itu adalah apa ya, kayak bentuk dari obsesinya dia, ya. Dia mulai tergila-gila sama kamu, dia mulai menginginkan kamu, dan dia mungkin saja akan melakukan apapun demi untuk bersama dengan kamu, memiliki kamu ya. Intinya pasti ada ketidaktulusan di sini. Ternyata dia ingin memperbaiki keadaannya itu ya mencari kamu dan itu hanya untuk kesenangan dia juga. Dia tidak ingin berada di dalam keadaan terpuruk ya. Di sini ada juga beberapa dari dia, itu ada self indulgence, self work, dia mencoba untuk time to heal.
Dia mencoba waktunya untuk dia menyembuhkan dirinya, ya. Mungkin dengan cara apa? Dengan cara, mendekat ke kamu. Atau ada juga sih seseorang yang bukan addiction, tetapi dia itu benar-benar tulus sama kamu, dia ingin meningkatkan nilai dirinya dia, sehingga, kamu bisa menerima dia kembali. Ada ya beberapa dari dia yang tulus, bukan hanya ingin, bermain-main gitu. Karena di sini aku lihat juga sih dia ada juga sih yang masih obsesi sama kamu gitu. Atau yang obsesi ini adalah seseorang yang, baru kenal dengan kamu. Tiba-tiba aja nih, "Aku kok kepikiran, kamu ya." Dia mengatakan seperti itu. Ya ternyata ya mungkin saja dia mulai punya ambisi untuk mendapatkan kamu. Dan itu bentuk dari obsesinya dia gitu. Mungkin melihat kamu itu cantik atau ganteng gitu ya, atau kamu memiliki semuanya, atau kamu mapan. Sehingga dia mulai mulai punya pemikiran, "Ah, kamu bisa dimanfaatkan nih," gitu ya. Oke, di sini ada changing, learning expansion, preparing for union, new fase. Ada juga sih beberapa dari dia ingin ingin mendapatkan fase baru bersama kamu. Ingin melewati fase baru itu apa? Ya mungkin saja dia ingin menikah dengan kamu. Preparing for union, dia menyiapkan sesuatu untuk untuk eh, berkomitmen dengan kamu. Ada sih seseorang ini yang mungkin sudah lama menjalin suatu hubungan dengan kamu. Dan ternyata dia menginginkan untuk serius sama kamu. Ya, ada ya beberapa dari dia merasakan hal itu. Nah, di sini dia juga merasakan adanya kestabilan. Seolah-olah antara kamu dengan dia itu kayak kayak dilindungi gitu hubungan kamu dengan dia. Mungkin saja pernah antara kamu dengan dia itu terkoneksi, lalu terpisah lagi, terus dia berjuang lagi, dan akhirnya ya ada tumbuh lagi cinta di antara kamu dengan dia, ya. Sehingga dia kayak ngerasa eh kamulah satu-satunya orang yang mungkin bisa memahami dia. Ada backstabbing, heartbreak. Nah, mungkin saja hati dia hancur saat ini. Ya, separation, dia ditinggalkan atau meninggalkan, dan loss, dan dia benar-benar kayak kehilangan di sini. Kehilangan cinta, kehilangan gairah, kehilangan orang yang dia sayangi, ya. Mungkin saja saat dia meninggalkan kamu, dia beranggapan orang yang mungkin berada dengan dia, bersama dengan dia, bisa dipercaya atau bisa diandalkan, atau bisa dia menyayanginya gitu ya. Ternyata tidak. Seseorang itu juga menipu dia. Seseorang itu juga mengkhianati dia, membuat hati dia hancur, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan. Penyesalan dia meninggalkan kamu. Nah, dan akhirnya dia kembali lagi. Ingin kembali lagi bersama kamu. Di sini ada old school. Uh, di sini dia benar-benar kayak mencoba untuk berpikir positif, tapi pikirannya itu kayak kacau, gitu ya, kacau banget. Nah itu membuat dia kayak ngerasa hidup dia itu berada di dalam kesedihan, berada di dalam kekacauan, ya. Seseorang ini masih sangat menginginkan kamu. Hari ini dia masih sangat menginginkan kamu, ya. Mungkin karena keadaan dia yang tertipu, keadaan dia yang hampa, ya. Oke, kita akan coba cek dengan kartu tarot seperti apakah yang terbaca. Ada Three of Cups. Nah, di sini mungkin sama dengan addiction. Seseorang ini mungkin saat bertemu dengan kamu, dia mulai ada rasa suka, rasa ingin tahu, rasa ingin dekat begitu ya. Ini zodiaknya Cancer, Pisces, Scorpio. Zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan ya. Tapi jika tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan atau zodiak kamu di sini, jika ini adalah cerita kamu. Dan zodiak lainnya itu ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, oke. Oh bukan, ada Scorpio ya, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak di Cancer, Pisces, Scorpio ya ini. Itu zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan. Nah, di Three of Cups ini yang aku katakan tadi, ini akan ada pertemuan ya. Dia seperti ingin bertemu dengan kamu. Ingin bertemu dengan kamu, ya tetapi mungkin saja saat ini dia masih belum selesai dengan orang masa lalu. Dengan seseorang yang mungkin dia sudah menyakitinya. Dia ingin bertemu dengan kamu lagi. Ya. Apakah di sini dia hanya ingin bersenang-senang?
dia hanya ingin mengobati luka hatinya, tetapi dia masih berstatus ya punya hubungan dengan pasangannya, orang ketiga, ya. Ini menggambarkan Three of Cups, ini perasaan, tapi ada 3 cinta di sini yang tertancap di gambar hati ini, ya. Kita lihat apa lagi? Sepertinya seseorang ini akan mendapatkan sebuah karma. Ada the word. Ya, mungkin karma di sini saat ini mungkin lagi dia jalankan. Kenapa? Dia sudah menyakiti kamu dulunya. Pasti karma tabur tuai itu akan ada. Mungkin saja, kenapa dia tertipu? Dia merasa tertipu, kenapa? Karena dia menipu kamu dulunya. Dia hampa, kenapa? Karena dulunya kamu juga hampa. Setelah dia menyakiti kamu. Sehingga saat ini juga dia merasakan hampa. Dia merasakan apa yang kamu rasakan di sini. Ada Twin of Swords. Lagi-lagi keadaan dia terpuruk, berada di titik terendah. Makanya dia ingin bangkit dari dari rasa sedih, dari rasa kecewa dia, dari rasa sakit dia. Karena ada 10 pedang yang menancap di badannya. Itu membuat dia merasa kayak tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Di sini dia kayak betul-betul punya kayak butuh bantuan. Butuh bantuan kamu tentunya. Karena hanya kamu orang yang mungkin dia kenal yang tulus dan baik. Ya. Ini yang aku rasakan. Oke. Dan hubungan ini memang sudah berakhir. Tapi kartu Death ini juga ada rabbitnya. Positifnya, dia ingin kembali. Dia ingin membangun kembali hubungan ini. Dia bangkit. Dia bangkit dari tidur panjangnya. Dia bangkit dari kesedihannya. Dan dia tahu kalau kamulah yang bisa membuat hidup dia bahagia kembali. Hidup dia normal kembali. Jadi memang di sini ada kartu Death. Semua sudah berakhir. Bahkan mungkin kamu tidak menginginkan adanya kesempatan kedua untuk dia. Namun di sini dia tetap mungkin kayak ngotot nih, atau dia kayak pengen banget untuk bisa bersama dengan kamu, untuk intinya untuk menjalin satu hubungan yang intens lagi dengan kamu ya. Bahkan di sini dia mungkin menyiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan gitu. Ada juga seperti itu ya beberapa dari dia ya. Ada Six of Swords. Karena saat ini tahu mungkin pada awalnya dia kayak ingin bersenang-senang saja. Ternyata dengan kamu itu sudah kayak ada keterikatan yang cukup luar biasa, membuat dia tidak bisa berpaling lagi, ya. Nah, di sini dia memang merasa hampa. Dia tidak bisa berpaling dari kamu, dia tidak bisa dan dia masih menginginkan kamu di sini. Ya, Six of Swords. Pemikirannya hanya tertuju kepada kamu. Ya, mungkin saja dia lagi punya ide nih, punya planning untuk bisa mendekat ke kamu, seolah berharap kamu bisa membawa dia keluar dari keadaan dia saat ini, zona dia saat ini. Karena dia tahu Queen of Pentacles, kamu adalah seseorang yang mungkin memiliki segalanya, punya uang, punya jabatan, punya pekerjaan. Itu membuat dia tertarik untuk menuju ke kamu kembali. Ya, mungkin saja ada asas memanfaatkan di sini, tetapi mungkin juga dia ini adalah orang yang benar-benar butuh banget bantuan. Ya, begitu. Kita lihat dulu untuk inisialnya. Inisialnya siapa? Ya, kita akan coba cek inisial seseorang ini siapa. Kamu bisa sesuaikan aja ya jika tidak resonate. Jika tidak resonate bisa ambil positifnya, buang negatifnya. Ini ada P yang pernah selingkuh. Dia pernah selingkuh nih sama kamu. Dan dia masih tetap menginginkan kamu, ingin kembali sama kamu. Kenapa? Mungkin dia setelah selingkuh itu dia sadar seseorang yang menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia itu ternyata tidak bisa diandalkan. Bahkan orang itu mungkin saja hanya memanfaatkan dia, makanya dia kayak ngerasa tertipu di sini. Ya. Ada F dan G, kenalan di sosmed. Ya, mungkin saja antara kamu dengan dia itu dulunya berkenalan di sosial media. Entah itu di aplikasi, di Facebook atau di IG atau yang lainnya ya. Nah, di sini dia kayak benar-benar merasa tertarik sama kamu. Ada pertemuan mungkin kalau kita lihat di sini ada pertemuan yang mungkin singkat, tetapi itu cukup membuat dia merasa kayak hatinya itu kayak ya udah aku kok bisa suka sama kamu gitu. Hatinya tertancap kepada kamu. Ada teman kuliah, ada J dan O, teman kuliah. Ya, biasanya teman kuliah ini sama-sama selalu bersama, ngerjakan tugas bersama, atau mungkin kamu yang selalu bantu dia ngerjain tugas, sehingga dia kayak ngerasa kamu itu baik gitu ya.
Teman lama. Ada beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan teman lama di sini. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.